Dadah. Kita hari ini kembali lagi bersama dengan Andin di podcast Behind the Book. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol, chit-chat, seru-seruan sama penulis yang inspirasional. Bukunya ini mengajarkan tentang ketabahan, terus abis itu keikhlasan, cara-cara untuk mencapai kebahagiaan. Amin. Oke, kita bakalan kenalan sama Kak Syifa. Hai semuanya, perkenalkan aku Ashifa Zahra, biasa dipanggil Ashifa. Nah, Kak Syifa nih sedang ingin menerbitkan sebuah buku yang berjudul Speechless atas kuasanya. Wow. Apakah hari ini percakapannya akan membuat kita terspeechless? Semoga saja. Oke, Kak Syifa gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik, Kak Andin. Alhamdulillah. Kak Andin gimana kabarnya? Aku juga baik, alhamdulillah. Ya. Sekarang berarti kesibukannya apa dong? Kalau aku kuliah sama konten buku. Kuliah sama konten buku. Nah, bukunya tentu saja buku ini ya. Kuasanya. Oke, aku penasaran. Kenapa sih judulnya Speechless atas kuasanya? Sebenarnya ini karena bukunya tuh nyeritain gimana sih banyak banget kejadian-kejadian ajaib yang aku rasain gitu loh, Kak. Oh, berarti kejadian-kejadian ajaib ini yang membuat speechless. Apa aja tuh kejadian-kejadian ajaibnya? Contohnya kayak waktu itu aku pernah kan ya daftar volunteer. Terus aku tuh ketolak dan di hati aku tuh yang kayak ya udah deh ya Allah nggak apa-apa. Tapi nanti tahun depan aku diundang ya Allah sama bareng sama teman aku gitu, biar aku tuh kalau volunteer ada temennya gitu kan. Bener-bener Kak Qadarullah tuh tahun depannya bener-bener persis tahun depan di tempat yang nolak aku tiba-tiba nge-DM aku, nge-reach aku untuk ngajakin kerjasama dan aku kesana volunteer waktu itu ke Bali gitu bareng sama teman deket aku yang dimana itu tuh detail banget yang aku mau tiba-tiba beneran kejadian gitu. Jadi aku makin kayak ya ini kalau emang udah waktunya ya waktunya gitu dan kayak membuat aku tuh speechless. Dan gak cuma itu doang sih Kak, banyak banget kejadian yang kayak ngebuat aku ini beneran gak sih gitu. Berarti buat teman-teman karena dari covernya mungkin udah kelihatan kali ya, ini ada Kak Syifa kah ini? Aku bukan ya. Atau siapapun itu mungkin teman-teman di luar sana memang kelihatan. Kalau misalkan kita bilang ini buku religi kah? Agak-agak religi tapi self improvement juga, karena di sini juga nggak cuman kayak ngasih tahu keajaiban dari kuasanya gitu, tapi ada perjalanan diri aku untuk menerima diri aku sendiri gitu. Oh, berarti campuran ya. Bisa kita bilang ini adalah buku religi semi-semi milenial, semi-semi Gen Z. Self improvement agak-agak Islami lah. ya termasuk Islami, cuman yang nggak Islami banget gitu. Tetap ada kayak self improvement yang banget gitu. Oke. Nah, kebetulan aku suka banget buku-buku yang tentang Islami gitu. Terus habis itu apalagi buku-buku self improvement, aku seneng banget buku-buku self improvement. Makanya waktu ngeliat wah speechless atas kuasanya, penasaran banget speechless apa sih gitu. Karena kadang emang mukjizat ya, kalau bisa kita bilang mukjizat atau mungkin kehendak-kehendak beliau atau yang kuasanya itu yang bikin speechless kadang, kayak duh kita tadinya cuma berhayal-hayal terus tiba-tiba jadi kenyataan gitu ya nggak sih? Nah itu kan tadi karena kakak ngerasa banyak mukjizat atau kehendak-kehendaknya yang alhamdulillah jadi ikutan Islam gitu ya. Yang alhamdulillah bertuah baik gitu sama kakak. Sebenarnya kalau inspirasi awal menjadikan hal-hal ajaib itu menjadi sebuah buku itu kenapa? Maksudnya aku tuangin ke sini gitu. Benar. Kenapa awalnya kayak mau nih dituangkan jadi sebuah buku, terus habis itu dibaca sama banyak orang. Oke. Jadi sebenarnya karena aku kan sebenarnya ini nggak cuma dari keajaiban itu ya Kak. Kayak ada perjalanan aku menerima diri aku sendiri. Nah aku tuh pengen orang-orang bisa belajar dari perjalanan aku juga gitu. Jadi buat diri aku sebagai notes, jadi kayak semacam, kan kita seneng ya kalau ada hal yang kita inget dari masa lalu terus kita jadiin sebuah karya gitu kan. Dan waktu itu juga sempat kepikiran pengen deh kayaknya kalau punya buku kayaknya seru gitu, tapi aku belum pernah yang kepikiran jadi penulis banget gitu, enggak, cuman kayak
kayaknya seru deh gitu. Akhirnya ya udahlah, waktu itu pas di reach sama Gradient, terus ya udah aku mau ngambil kesempatan itu dan akhirnya dapat peluang untuk bikin buku. Nah, kenapa aku tertarik untuk bikin buku itu sendiri dan kenapa buku yang seperti ini? Karena aku tuh pingin orang-orang tuh berprasangka baik. Even kan kita biasanya kalau misalnya ngerasa hopeless, putus asa gitu kan, kita kan rasanya kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, nggak sanggup deh. Atau mungkin kayaknya nggak direstuin deh gitu Iya ya kan, nggak sih? yang udah kayaknya nggak ada jalan lagi deh, tolong. Iya. Ya kan? Jadi aku pengen kayak orang-orang baca buku ini tuh merasa kayak ada kok, ada harapan, even nggak ngelihat pelangi gitu ya, tapi beneran ada, setelah badai berlalu tuh pasti bakal ada pelangi gitu. Yang penting kita tuh berbaik sangka aja dulu gitu. Betul. Nah, aku seneng banget karena dengernya kalau misalkan kita tuh emang harus berbaik sangka, nggak berburuk sangka. Nah, tapi awal mula, karena tadi kan bilang tuh akhirnya di reach out sama penerbit. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu ya, gimana sih caranya di reach out sama penerbit, atau awal mulanya kakak sebelum memutuskan untuk menerbitkan buku ini, awal mula di reach out-nya itu gimana? Jadi sebenarnya kan aku kan suka bikin konten gitu Kak. Bener, aku ngelihat konten kamu lucu-lucu banget. Thank you. Instagram. Ya, aku kan tipikal Gen Z yang lumayan memperhatikan feeds, terus habis itu suka konten-konten creator yang emang lucu-lucu feeds-nya gitu, yang kalau misalkan self improvement tuh nggak yang selalu kata-kata doang gitu loh. Nah, makanya aku waktu ngelihat Instagram kamu kayak aku suka sekali gitu. Terima kasih ya. Nah, tadi kita balik lagi awal mulanya sebelum menerbitkan buku ini, di reach out sama penerbitnya gimana? Jadi sebenarnya aku kan suka bikin konten di Instagram sama TikTok tuh Kak. Betul. Terus sebenarnya di tahun lalu, aku lupa 2022 atau 2023 gitu, ada beberapa penerbit yang nge-reach out aku kan untuk nanya mau bikin buku nggak, mau nggak gitu. Cuman aku merasa kayak, kayaknya aku nggak mampu deh, nggak bisa deh gitu kan. Dan aku ngerasa kayak belum mau pada saat itu. Dan waktu itu tiba-tiba ada yang nge-DM aku, editor dari Gradient, Kak Aldila. Nah, beliau tuh kayak nge-chat aku kan, kayak nanya kalau misalnya mau bikin buku nggak dan lain sebagainya. Terus waktu itu aku ngerasa kayaknya aku pengen coba deh gitu kan. Aku mikir kayak jangan-jangan ini kesempatan baru buat aku belajar gitu kan. Akhirnya aku coba untuk nge-replay, dan aku tuh pengen tahu dulu Kak, misalnya kalau bikin buku nih gimana sih, susah nggak ya, terus buku yang kayak gimana yang bisa aku bikin. Dan juga aku tuh pengen tahu lah, karena di dalam pikiran aku tuh buku tuh kaku banget Kak. Iya benar. Iya. Dan mungkin orang-orang kayak aduh, ini kan konten gue kan yang kayak gini nih, amat sangat Gen Z dan milenial gitu. Kira-kira bisa nggak ya kalau misalkan nanti dituangin di buku, itu nggak sih kekhawatiran kamu? Bener banget, dan aku kayak buku kan kaku banget ya, terus aku harus gimana ya, harus pakai bahasa buku yang kaku itu gitu. Harus pakai buku yang baku itu gitu. Karena aku kan maunya ringan-ringan aja. Bener. Terus abis itu ya udah akhirnya aku meet lah, maksudnya kayak lewat Zoom gitu. Terus abis itu ngobrol-ngobrol, oh ternyata buku tuh nggak sekaku itu ya. Betul. Dan ternyata kalau kita mau nulis buku, yang penting keluar aja tuh yang ada di pikiran kita. Nggak usah mikir yang, wah ini tanda bacanya salah nih, gitu kan. Karena ternyata penulis sama editor kan harus dibedain ya. Kayak kita nggak boleh mengkritisi tulisan kita sendiri, karena kalau kayak gitu nggak bakal mulai nulis. Iya. Nah gitu, dari situ aku kayak, ya udah deh Kak, aku coba deh, bismillah deh gitu. Akhirnya ya udah, bikin lah tuh, nulis gitu. Oke. Nah tapi kamu terakhir kali baca buku kapan? Baca buku kemarin sih. Benar, baca buku kemarin. Mungkin itu juga buku sendiri kebetulan baca buku itu kemarin. Kita sebelum akhirnya di reach out penerbit dan memutuskan jadi penulis, kamu sempat udah lama kah nggak baca buku atau gimana Kak? Kalau aku baca buku, aku coba untuk ini sih Kak, kayak misalnya nyempetin, misalnya aku lagi ada waktu luang, atau kayak sehari tuh ya udah aku coba untuk 5 menit atau 10 menit lah, at least. Atau enggak kalau waktu itu lagi mager banget ya, kan suka ada kayak capek banget, mager banget, banyak banget kerjaan gitu kan. Tapi ya udah aku coba aja untuk baca. Biasanya tuh sekali baca
terus nanti kayak apa ya, mau tahu lagi yang kayak gitu sih Kak. Oh, nah terus di Speechless Atas Kuasanya ini kan kamu bilang tadi ternyata buku itu nggak selalu baku gitu, Nggak selalu terus kaku. nggak selalu kaku, nggak yang kayak mungkin teman-teman yang lain juga mungkin baca novel atau apapun itu yang masih bentuknya kaku gitu kan ya. Nah, buku-buku self improvement pada zaman sekarang ini kebanyakan pasti gayanya kayak Kak Syifa gitu, kayak yang dekat sama pembaca gitu, apalagi sekarang mah anak-anak muda yang baca gitu, anak-anak seumuran kita, seumuran kita, anak seumuran kita Gen gitu, Z gitu Gen ya. Z gitu, milenial. Makanya mereka ngerasa jadi lebih akrab kalau ngomong juga, jadi kayak, pas baca, wah relate nih gitu, wah Iya relate kan? nih gitu. Iya, sama aku kalau misalnya baca buku terus yang relate tuh langsung kayak ini aku banget sih. Nah, ini gue banget. Gue Ini banget. gue banget. Nah, tapi Kak Syifa bilang tadi ini adalah pengalaman pertama. Pengalaman pertama menjadi seorang penulis yang tadi bilang gak usah deh merhatiin yang lain-lain gitu. Yang penting gue nulis, yang penting gue pengen menuangkan isi pikiran gue. Kakak ada nggak kesulitan tersendiri waktu jadi penulis itu? Maksudnya kayak waktu nyusun naskah ini, kamu ada kesulitan sendiri nggak? Ada dong. Ada dong pasti ya. Jadi sebenarnya buku ini tuh bareng sama aku skripsi Kak. Oh. Gitu, jadi nanti Juni nih 2 buku aku. Yang satu buku tugas akhir. Iya, buku wajib. Habis itu yang ini kan. Jadi paling kesulitan aku tuh dalam manajemen waktunya, sama paling aku harus kayak mikir kayak apa ya, waktu itu apa kejadian apa aja sih yang udah pernah aku alamin, terus aku tulis di sini. Kayak waktu itu aku pernah insecure sampai nggak ketemu orang, terus aku tulis, aku kayak pernah ya ada di titik itu, kok kayak gitu ya dulu gitu. Tapi dari situ tuh bikin aku refleksi diri sih Kak, kayak oh ternyata alhamdulillah ya, ternyata aku ada progres nih, sekarang aku udah ngerasa jauh lebih better dari yang kemarin, kayak gitu sih. Oh, berarti banyak kejadian-kejadian yang kamu recall lagi, terus habis itu akhirnya kayak dulu gue pernah ada di posisi itu loh, terus habis itu sekarang ada di sini, gue tuangin juga. Nah, semoga teman-teman yang baca buku ini pun merasa bisa lebih better kayak gue sekarang. Gitu. Bener, itu harapan aku untuk para pembaca buku ini. Please banget, kayak ya ampun Kak, aku dulu pernah ketolak SBMPTN Kak. Oh iya, tim ketolak SBMPTN. Tim ketolak SBMPTN. Dan itu tuh kayak hampir 2 minggu aku nggak mau keluar rumah, aku nangis-nangis terus kan, nggak mau makan, sampai aku kayak aduh kayaknya useless banget deh gitu. Oh iya, parah banget. Sungguh kepikiran yang kayak SBMPTN itu harusnya saya bisa masuk negeri gitu kan ya. Bener banget, karena Kak, aku tuh ngejar kampus impian aku tuh dari kelas 11, nggak dari kelas 12, bener dari kelas 11 awal aku ikut les online, offline juga, untuk satu kampus yang ya ampun aku pengen banget di situ. Dan masalahnya orang tua aku tuh kan lumayan strict ya, jadi kayak nggak bolehin anaknya keluar kota gitu loh. Jadi jadi kayak kalau mau ya udah di situ aja. Tapi apa daya aku ya yang kalau nggak keterima kan kayak ya udah gimana. Waktu itu sempat kepikiran mau gap year juga. Tapi nggak dibolehin. Nggak dibolehin. Jadi aduh, kayak sama lagi. kita relate sih. Jadi relate ya. Iya. Sama banget. Nah, terus abis itu ya udah. Akhirnya aku mikir kayak, aduh aku bisa apa ya? Aku bisa apa? Ternyata pas dilihat sekarang gitu Kak. Oh, ternyata Allah ngasih aku jalan ke sini karena ternyata ini doa aku yang waktu itu pernah aku ucapin tapi aku udah lupa gitu. Makanya aku tuh kalau mikir-mikir lagi ya kayak, oh ternyata ini ya maksudnya gitu. Aku tuh selalu percaya kalau misal kita kan namanya manusia ya, kita namanya manusia, terus habis itu kita udah nentuin nih kayak plan A, B, C, D, bla 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 gitu. Tapi kadang tuh mungkin memang Allah nggak merestui gitu. Cuman sebagai manusia pasti ada rasa kesal ya dong, pasti ada rasa sedihnya, rasa kayak kenapa sih gue udah menyiapkan segala hal dengan sebegitunya gitu, aku sudah menyiapkan segala hal sebegitunya, tapi kok nggak ada yang berhasil ya gitu. Cuman aku memang speechless juga aku speechless juga atas kuasanya, karena kalau misalkan si plan-plan ini nggak terjalankan, pasti ada suatu hal yang entah itu digantikan yang terbaik, atau mungkin doa kita yang dari dulu itu kita udah kayak
aduh aku pengen begini gitu. Iya. Tapi baru kesampaiannya suatu hari nanti gitu, suatu hari Mm-mm. nanti di saat yang mungkin Allah rasa udah kayak, oh kamu sudah siap dan kamu Iya. sudah tepat gitu. Iya nggak Bener, sih? bener banget. Aku tuh selalu percaya kalau gak mungkin Allah tunda sesuatu kalau bukan itu yang terbaik. Benar. Dan bisa jadi itu menyempurnakan doa kita yang sebelumnya gitu loh. Jadi kayak, udahlah tenang aja. Waktunya juga nanti dikasih yang terbaik. Yang penting kitanya udah mempersiapkan diri aja gitu. Oke. Nah, tadi itu aku udah ngomongin soal gimana kakak tadinya di reach out, terus gimana perasaannya sekarang jadi penulis pertama kali. Kita bakalan bahas bukunya. Kita bakal bedah buku ini. Buku Speechless Atas Kuasanya ini. Nah, pertama, Kak Syifa nih, ada nggak sih suatu keresahan yang kayaknya di-highlight dalam buku ini? Kan tadi kakak bilang, aku ngerasa kayaknya sekarang lebih better, terus habis itu recall lagi hal-hal yang dulu sempat kejadian, terus makanya ada nggak sih suatu hal atau keresahan yang kayaknya emang pengen banget dibagiin sama teman-teman yang lain, makanya dia di-highlight dalam buku ini? Oke, kalau keresahan sebenarnya banyak banget ya Kak. Kan kita kan ibarat kayak dari sekolah, terus kuliah, terus kerja. Menurut aku itu kayak langsung deg-deg-deg gitu loh. Gimana Bener, gak sih? kayak apa ya? Kayak tiba-tiba aja gitu kan? Iya, dan kayak bakal banyak banget jalan dan kita tuh kayak tanya lagi loh ke diri sendiri. Kita mau lewat jalan yang mana ya? Kita mau kerja kah? Kita mau kuliah kah? Atau kita mau menikah kah? Gitu kan. Bener-bener banyak banget jalan yang kita pilih sampai aku tuh pernah juga kayak eh apa ya, kayak takut gitu sama masa depan aku. Padahal kan masa depan tuh udah diatur nih, ya kan? Kita nanti bakal gimana-gimananya, tapi kitanya emang harus mempersiapkan diri kan, harus ikhtiar Betul. gitu kan. Nah, tapi maksud aku di sini ketika aku resah sama masa depan, aku mikir lagi gitu loh kayak ya udah, yang penting aku udah ngelakuin yang terbaik hari ini. Kebanyakan gini loh, Kak. Orang-orang tuh hidup kalau nggak di masa lalu, di masa depan. Bener. Ya kan? Kalau di Kadang jarang gak sih yang hidup di masa kini? iya, Kayak dan menjalani sebaik-baiknya hal yang sedang kita jalankan. bener banget. Kalau nggak masa lalu yang, aduh seharusnya gue kayak gini-gini, nyesel lah ada. Setiap hari penyesalan kan nggak enak juga hidup kayak gitu kan. Atau di masa depan yang Berandai-andai. atau yang kayak, duh gue takut banget ini. Akhirnya nggak mulai-mulai tuh, ya kan? Coba kalau kita hidup di masa kini nih, di masa sekarang yang waktu yang kita punya, potensi yang kita punya, apapun yang kita punya kita maksimalin. Nah, itu akan kerasa lebih apa ya, meaningful gitu loh Kak. Betul, kayak kita nih hari ini gitu melakukan yang terbaik, terus habis itu besoknya harus lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan nggak baik juga nggak apa-apa gitu kan, berarti ada suatu hal yang mungkin kita dapat pelajaran atau apa gitu kan. Gitu, jadi emang menurut aku kayak keresahan yang cemas masa depan aku juga tulis di buku ini. Terus juga apa ya, rasa insecure, karena kan ya kita kan pasti remaja banyak banget nggak sih Kak rasa-rasa insecure. Benar. Entah itu gara-gara ngelihat orang lain yang lebih dari kita, atau Fisik, bisa karir, apalagi udah apa namanya, udah di umur kan ya, kok dia udah punya kerjaan, kok dia ini, iya, kok dia udah punya ini gitu, sedangkan gue masih nyusun skripsi gitu, gue masih ituin sempro. Bener banget. Sebenarnya insecure tuh menurut aku nggak apa-apa Kak, asal ada porsinya gitu. Maksudnya insecure tuh sebenarnya bisa buat acuan kita untuk lebih maju lagi kan. Tapi kalau insecure-nya terlalu banyak, apalagi ngebuat diri kita nggak mau berkembang, nggak mau maju, nah itu salahnya di situ. Nggak boleh ada di insecure yang kayak gitu. Setuju banget teman-teman. Karena aku tuh termasuk pribadi yang lumayan gampang insecure gitu loh. Cuman belakangan ini alhamdulillahnya merasa, oh insecure ini nggak bisa terus-terusan gitu. Ya lo mau sampai kapan insecure gitu, sampai akhirnya kayak insecure-nya kadang suka menelan diri sendiri gitu loh. Kayak kita akhirnya jadi nggak berkembang, terus habis itu kita akhirnya jadi nggak peduli aja gitu loh sama diri sendiri, kayak terlalu ngelihat orang lain, terus akhirnya kayak ya lo ngeliat orang lain terus, diri lo sendiri nggak berbuat apa-apa gitu, ya lo bakalan stuck di situ aja, ya nggak sih? Iya benar banget, makanya aku bilang orang banyak banget hidup di masa lalu itu kan jatuhnya kayak ya udah ngelihatnya yang berandai-andai atau yang hidup di masa lalu, dan tapi mereka ngerasa insecure dan gak mau ada perubahan. Bener. Ya kan, seharusnya take action.
Betul. Kalau mau misalkan keluar dari, walaupun emang keluar dari fase insecure itu nggak gampang ya. Iya. Aku akuin kayak Benar-benar. fase Proses, insecure Kak. tuh proses Proses banget. Kayak banget. kalau misalkan kamu nggak mau menghargai diri sendiri, Mm-mm. terus habis itu nggak mau take action, ya nggak bakalan sudah-sudah gitu. Tapi Yeah. kalau misalkan mau take action guys, Take action, guys. take action guys, tiba-tiba jadi tagline gitu. Bentar lagi di sini ada editan nih, Take action. Aku suka banget soal pembahasan kayak kenapa kita harus hidup sepenuh-penuhnya di hari ini atau mungkin yang sedang kita jalankan gitu, karena kita nggak pernah tahu apa hal yang akan terjadi besok gitu. Jadi Betul. kayak kalau berandai-andai itu menurut aku boleh, tapi jangan terlalu muluk-muluk gitu. Lebih baik kamu build yang ada sekarang, lebih baik kamu mengusahakan apa yang terbaik sekarang gitu kan. Nah tapi di buku Speechless Atas Kuasanya ini kan tadi kamu bilang kalau misalkan ini buku pertama, terus habis itu ini kan kenapa aku penasaran banget. Apa. Kan tadi kamu bilang banyak penerbit yang reach out kamu. Kenapa milih Gradient? Oke. Ini menarik juga sih. Kenapa? Jadi aku kenapa milih Gradient? Karena waktu itu aku ngerasa kayak, kayaknya aku butuh something new, ya kan? Terus aku mulai ngebuka diri untuk coba kali ya kita kayak ngebuka peluang nih, kesempatan ini. Kan kesempatan itu nggak datang 2 kali ya, Kak? Betul. Yang kedua itu kan berarti ya untung aja gitu. Bener. Yang kedua adalah hoki. Iya. Jadi aku kayak mumpung aku ada kesempatan, terus mumpung waktu itu juga aku nggak terlalu sibuk juga kan, jadi akhirnya yaudah deh aku coba ngebales. Dan pas aku Zoom meeting sama Mas Tepe itu tuh, wah aku kira Kak nulis buku itu tuh harus kayak di Word yang benar-benar zrrrt gitu kan, terus ada deadline-nya harus gini gitu, enggak ternyata. Iya benar. Kadang image-nya tuh kayak kapan nih gitu, kapan nih naskahnya selesai gitu, biasanya kayak gitu nggak sih di film? Iya, yang benar-benar kayak enggak, pokoknya nulis buku 1 bulan segini. Aku kan udah kayak, oh ini kayak skripsi kedua nih. Skripsi pertama belum kelar, gitu. Sidangnya belum selesai gitu. Ini lagi nih. Terus abis itu pas aku ketemu Mas Tepe, ternyata dia tuh memposisikan seperti anak muda, jadi kayak, oh ternyata buku tuh jadi kelihatannya tuh santan, fun, dan kayak, oh nggak kaku ya, ternyata kita bisa loh nulis lewat WhatsApp aja tuh bisa gitu. Oh iya. Iya, jadi aku kayak, kamu kalau mau nulis lewat WhatsApp tuh bisa-bisa aja loh gitu. So kayak, serius Kak, nggak apa-apa. Kira aku strict banget, ternyata enggak. Dan akhirnya kayak, oke, aku ketemu keluarga baru di Gradient itu dan kayak, ih ternyata seru-seru juga ya orangnya gitu. Alhamdulillah. Berarti perannya sangat penting nih. Menurut aku penting banget. Dan aku kan mungkin karena aku pertama kali juga, jadi emang sangat-sangat perlu dibimbing gitu loh Kak. Kayak aku harus gimana sih, seharusnya kayak gimana. Terus kalau misalnya nulis buku tuh tipsnya ada nggak gitu. Terus takut. Terus aku kan selalu gini Kak, aku ketakutan terbesar buat nulis buku adalah aku takut salah. Oh Gitu. iya. Dan aku takut kayak, tulisan aku layak dibaca nggak ya? Gitu loh Kak, kayak emang ada ya orang mau lihat tulisan aku? Karena itu adalah keinsecurean sendiri untuk para penulis gitu. Bahkan penulis-penulis muda pun ngerasa kayak, ini tulisan gue ada nggak ya yang baca gitu? Ini tulisan gue bagus nggak ya? Itu adalah kekhawatiran, menurut aku adalah kekhawatiran umum, sangat umum bagi penulis gitu. Kayak bahkan penulis pemula yang belum diterbitkan bukunya, kalau misalkan udah mau diterbitkan mah berarti emang udah menurut orang-orang tuh bagus gitu kan ya. Tapi kadang masih ada aja yang nggak percaya diri gitu. Kadang penulis-penulis pemula, makanya teman-teman nih yang mau jadi penulis, stop nggak percaya diri gitu. Iya, ternyata juga kayak, aku aku setuju sama kakak yang benar-benar itu banyak banget kayaknya yang dialami ya, yang takut banget menulis. Dan aku ngerasa gini, siapa sih aku? Dan kayak emang ada ya orang ada yang mau baca. Iya, jadi aku beneran ada gak sih gitu. Terus akhirnya kayak, ya udah, karena tujuan aku di sini, aku pengen banget orang-orang tuh percaya kalau misalnya lagi ada masalah, sesuatu yang bikin kamu sekiranya ngelihat, oh kayaknya nggak ada harapan dari sini. Tapi aku pengen pembaca aku tuh mikir kayak, oh walaupun kelihatannya sekarang nggak ada harapan, tetap deh berprasangka baik sama
sama Allah gitu loh. Jadi kayak aku pengen nyampein itu di buku aku ini sebenarnya gitu. Dan aku mikir juga kalau proses penerimaan diri ini kan suatu yang terus menerus ya Kak. Jadi kayak ya udah gitu. Emang harus dijalanin yang kayak gitu-gitu sih. Ya sesuai sama tagline di sini ya, di balik kesulitanmu selalu ada hal indah yang menantimu. Bener banget guys. Trust Ini mah me. Kartini versi muda nggak sih? Aduh. Habis gelap terbitlah terang gitu. Nih, teman-teman. Nah, kalau misalkan di buku ini nanti sudah terbit gitu, kan sebelumnya pasti kamu nge-share nggak sih di sosial media kayak prosesnya kayak gimana Nge-share gitu. Nah, sebagai content creator alias yang udah punya teman-teman online banyak banget, tanggapan mereka gimana? Tanggapan mereka alhamdulillah Kak excited gitu loh Kak. Positif banget ya? Iya, aku jadi kayak, ya aku happy banget. Gara-gara kayak, Kak bukunya kapan? Kak aku mau baca, Kak aku nabung. Yang kayak gitu sampai, hah demi apa sih? Gitu, aku jadi Akhirnya percaya kalau misalkan ada yang mau baca bukunya. ternyata kayaknya gak ada deh. Kayaknya nggak ada deh gitu. Iya. Siapa yang pengen baca bukunya? Padahal sebenarnya ada yang menantikan. Iya, makanya aku terharu banget. Oh, terharu. Makasih ya teman-teman. Makasih teman-teman. Makasih ya. Didukung nih teman-teman nih biar bisa mengeluarkan buku kedua kebetulan. Waduh. Ini ditagih aja. Langsung ya. ditagih aja gitu. Habis ini langsung Mas Tepe, ayo kita edit lagi gitu. Aduh. Skripsi dulu boleh gak? Boleh, silakan sidang dulu gitu. Boleh, silakan. Tapi habis itu tetap ya buku kedua. Ditunggu aja. Ditunggu aja teman-teman. Nah, di buku ini Speechless Atas Kuasanya, ada nggak sih satu kutipan yang menurut kamu tuh paling favorit yang kamu sematkan di dalam buku ini? Ada nggak? Aku bacain kali ya. Boleh, silakan dibacakan. Ini ada kayak terkadang kita perlu menyiapkan ruang kecewa untuk hal yang tak terduga. Gitu. Oh, wow. Aku suka banget sama kalimat itu karena kayak menurut aku kita tuh berharap tuh sangat boleh. Tapi kita tuh harus ada ruang kecewa sendiri. Maksudnya kayak kadang kan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Bener. Yang ngebuat diri kita tuh kecewa. Jadi kita perlu ada ruang ikhlas lah gitu. Jadi kayak adalah sisipkan gitu ya dalam semua harapanmu, ada satu harapan yang ada satu ruang di mana kalau misalkan itu nggak kejadian ya udah ikhlas aja. Iya, benar. Makanya aku kalau misalnya berdoa Kak, aku tuh selalu kayak ngomong nih misalnya apa aja yang aku mau, tapi terakhirnya tuh aku selalu nambahin kayak ya Allah, tapi Engkau yang lebih tahu, jadi hamba mohon petunjukmu, misalnya kayak gitu. Oh, jadi ikut. Jadi kayak emang harus ada kayak gitunya kan, biar kita tuh percaya kalau ya ini loh yang terbaik, jalanin yang ini gitu. Kalau mau dapet yang terbaik kayak gitu. Gitu deh. Tapi aku ada lagi Kak. Apa? Boleh. Nih yang Ini berarti kutipan kedua favorit. iya. Nih kutipannya gini. Bukan orang lain yang membunuh mimpimu, tapi pikiran burukmu lah yang membunuh mimpimu sendiri. Benar banget. Aduh, langsung dan relate gitu loh. Kayak ya siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri gitu kan. Iya. Kadang kita tuh terlalu apa ya Kak? Judge banget gitu loh sama diri sendiri. Bener. Iya kan? Kayak aduh. Ini mah diri kamu mah udahlah diri kamu gitu, harusnya afirmasi positif gitu yang diaplikasikan kepada diri sendiri gitu kan. Cuma kadang kita memang terlalu keras sama diri sendiri. Iya, kayak bener banget. lu mah nggak bisa ngelakuin itu gitu. Ya, Kalau kan? atau misalkan kayak jangan deh berharap kayak gitu, bukan kapasitas lo gitu. Itulah ngebatasin diri sendiri, ngebatasin mimpi kita. Padahal kan sebenarnya kayak mimpi tuh boleh-boleh aja ya. Dan kita ngusahain mimpi itu. Abis itu nanti kita ikhtiar berdoa, sisanya ya udah serahin aja gitu. Betul, setuju banget. Aku tipikal yang kayak kita usaha dulu. Kalau misalkan masih belum, ya udah kita bantu dengan doa gitu. Tapi tidak lupa juga kalau misalkan memang tidak terwujud, ya ada ruang untuk ikhlasnya itu tadi. Benar. Gitu. Nah, dari Kak Syifa sendiri di bab 4 itu kalau nggak salah ada tentang let's knowing yourself. Karena tadi kan kita udah ngomongin soal diri gitu. Iya. Sendiri ini gimana sih menurut Kak Syifa kunci untuk mengenal diri sendiri? Menurut aku kunci untuk mengenal diri sendiri sering-sering refleksi diri Kak. Gitu. Kayak refleksinya yang mana nih? Waduh, enggak dong. Refleksinya Bukan, tuh kayak
kita tuh gini nih, kita menurut aku ya, kita harus punya me time atau kayak kita pergi nih keluar. Kalau dari aku sendiri gitu ya caranya. Aku Kayak ini biasanya versi versi aku. Biasanya aku kayak pergi keluar terus kayak ngelihat orang-orang jalan ke taman atau kemana gitu. Sambil aku tuh mikir kayak aku selama ini udah ngapain aja ya? Selama ini sekiranya apa yang harus aku perbaiki sama diri aku? Apa sekiranya kekurangan dan kelebihan aku. Terus aku juga mikir, misalnya ada masalah ini, aku tuh biasanya ngapain ya? Atau kayak aku kalau stres sama hal ini, biasanya biar aku nggak terlalu stres ngapain? Itu kan simpel banget ya Kak. betul. Dan itu tuh emang harus kita tahu gitu loh, harus kita gali sendiri karena ya balik lagi yang tahu diri kita ya diri kita sendiri kan. Gak mungkin lah aku nanya ke kakak apa sih kak, aku kak kelebihan aku kak, ya kakak mana tahu ya nggak. Walaupun mungkin banyak yang sahabatan gitu ya kayak nanya dia, kelebihan gua Nah apa itu sih? boleh sih Gitu. sebenarnya. Kelebihan gua apa sih? Cuman kan walaupun teman kamu merhatiin kamu, mungkin dia dari kecil, dari orok gitu ya, Waduh. sampai nanti udah gede gitu, bareng terus dia sama dia nih. Hmm. Terus habis itu dia bakalan nyebutin, lu kelebihannya ini. Nah. Cuma kan yang tahu potensi diri kamu lebih itu ya kamu sendiri gitu. Iya. Sebenarnya itu juga bisa kak, tapi orang yang benar-benar dekat. Benar, Ya yang kan, benar-benar dekat. Deket dan tahu gimana kita. Yang kayak taulah nih jelek-jeleknya aja tahu gitu. Iya. Nah, tapi balik lagi kita juga harus bisa kenal sama diri kita sendiri yang emang dari kita kayak kita sadar gitu loh. Kan pernah gak sih kak ketemu sama orang yang dia tuh jago nyanyi misalnya nih. Tapi orang-orang bilang, lu tuh jago nyanyi loh. Lo tuh bagus loh kalau nyanyi gitu kan. Suara lo tuh bagus loh. Tapi dia yang kayak enggak, biasa aja iya, gitu ya. Iya kan, padahal kalau dipuji tuh terima aja sih. Siapa tau emang beneran potensinya dia kan. Dan mungkin aja itu jalan pas dia ngegali potensi itu bener aja jadi penyanyi atau gimana gitu kan. Jadi kayak menurut aku ya emang harus cari tahu ke diri kita sendiri lagi gitu. Banyak-banyak refleksi diri gitu. Oh jadi ada kuncinya adalah refleksi diri gitu ya. Untuk bisa kenal sama diri sendiri. Dan menurut aku kenal sama diri sendiri itu bukan sekali atau 2 kali sih kak, sampai seumur hidup sih kak. Seumur hidup karena namanya manusia ya, dia perlu terus belajar gitu, harus terus ngolah apa yang dirasa gitu, apa yang dialamin gitu. Aku setuju banget. Iya, dan manusia tuh dinamis ya kak. Bener. Dan kayak kita misalnya kadang nih, gini deh dulu aku suka banget misalnya sepedahan atau kayak berenang. Sekarang ternyata aku nggak terlalu suka itu ya. Aku lebih suka lari, aku lebih suka jogging, aku lebih suka badminton. Terus nanti di next, aku nggak tahu aku bakal suka apa gitu. Jadi kayak berubah-ubah kan, gitu. Bisa jadi nanti kalau di tahun ke depan sukanya rafting gitu kan. Banyak hal-hal yang emang berubah dan juga ya namanya manusia dia emang terus berubah-ubah. Gak ada salahnya juga kalau misalkan kamu nggak suka sama yang dulu gitu. Karena ya siapa tahu mungkin emang yang sekarang dijalanin itu adalah versi terbaik kamu, kan kita nggak tahu ya. Benar. Sama pembicaraan kita hari ini. Aduh, topiknya. Karena jujur sekali aku memang tertarik banget sama perihal refleksi diri, terus habis itu pokoknya yang membuat kita mikir kalau mau diri sendiri ini harusnya cukup gitu, dan kita gali lagi, kita pahami lebih lagi gitu. Karena kalau misalkan nih sebagai manusia nih ya, kadang kita suka nasehatin orang, tapi kita sendiri nggak tahu gitu loh, kayak lu nasehatin orang lain tapi kok ngaplikasiinnya ke diri sendiri nggak bisa gitu. Iya. Kamu sering nggak kayak gitu? Aku sering kak. Oh sering. Maksudnya gini, kan aku kan konten-kontennya tentang self improvement kan. Benar. Dan aku kayak sering untuk kayak ngasih reminder. Sebenarnya remindernya bukan ke teman-teman doang, ke diri aku juga gitu kan. Cuman pas aku ada masalah, kok aku kayak gini ya, kok aku kayak gitu. Tapi memang itu manusia kan, segala emosi ya kita bakal ngerasain kan. Jadi emang menurut aku ya emang kayak gitu. Misalnya aku ngasih tips cara ngilangin kesedihan biar nggak terlalu sedih kalau misalnya ada masalah dan nggak berlarut-larut gitu kan. Tapi ketika waktu itu aku ketolak SBMPTN atau lagi ada ngerasa masalah yang menurut aku gede banget, aku masih agak susah gitu. Jadi emang aku juga belajar sama gitu. Jadi sebenarnya aku bikin konten juga aku belajar untuk diri aku sendiri juga gitu. Dan menurut aku ya semua itu butuh proses sih gitu. Yang penting kita lebih baik dari kemarin-kemarin. Betul, yang penting ada progresnya. Ada progresnya. Nah, itu tadi hubungan soal kayak kita nih emang sama teman-teman mungkin memang kayak
dia support, terus habis itu kitanya kadang nggak dengerin atau kayak gimana-gimana. Tapi ada nggak sih Kak, kalau waktu menulis buku ini, teman-teman atau kerabat gitu ngerasa kayak, wah lu pengen nulis buku gitu? Oh. Ada nggak sih kayak gitu? Kalau teman-teman aku alhamdulillah tuh mereka suportif banget sih Kak. Supportive banget. Iya, makanya Jadi teman-teman kamu ini juga satu aspek yang penting nih dalam menulis. penting banget kalau kalian nonton I love you. Tapi beneran deh Kak, aku tuh makanya ya kenapa aku selalu bilang ya ke teman-teman online aku ya kan, followers aku tuh supaya kayak cari lingkungan yang bikin kamu tuh tumbuh. Betul. Iya kan? Aku percaya kalau misalkan lingkungan yang baik itu bakalan bikin kita improve juga dalam diri sendiri. Iya bener, makanya aku tuh alhamdulillah banget dapat lingkungan yang emang mereka tuh support aku gitu loh Kak. Kayak bener-bener gimana, ada yang mau dibantu nggak, gimana kemarin, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak itu salah satu apa ya, nikmat sih yang harus aku syukuri gitu. Aku sangat syukur sama hal itu gitu. Karena emang lingkungan juga penting banget gitu. Ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman dari lingkungan pertemanan kamu yang masuk ke dalam buku ini? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Waktu itu aku pernah Kak. Jadi sebenarnya ini aku ceritain juga sih kayak aku ngonten. Jadi ngonten tuh pas aku awal-awal ngonten kan banyak ya haters gitu ya. Walaupun Emang pas ada hatersnya? ada Kak, beneran kayak ada. Padahal kontennya bagus, kenapa Tuh ada nggak haters? ada aja orang yang kayak iri apa ya. Emang selalu ada orang yang iri sama, ya mungkin kalau orang misalkan orang lebih bagus dikit dia iri. Jadi waktu itu aku pernah Kak dapet haters ya pas awal-awal konten di TikTok gitu. Orang-orang tuh mikirnya kayak, ah lu mah nggak bisa, lu mah sotoy, lu mah mana mungkin sih lu ngerasain apa yang gue rasain, lu punya privilege, gue enggak, ya kayak gitu-gitu Kak. Terus saat itu sempat aku kepikiran mau berhenti konten aja. Nah dari situ ada nih temen aku 2 orang yang bener-bener kayak nge-support aku banget, yang malah ngebuat aku tuh kayak, oh ternyata masih ada ya orang yang mau dengerin aku ngomong, aku ngeliat konten-konten aku gitu kan. Nah dari situ aku ngerasa kalau misalnya lingkungan tuh penting banget. Jadi ketika kita punya lingkungan yang baik, suportif, itu tuh kita akan terus dituntut untuk kayak maju, ayo berusaha, ayo gue support, ayo lo mau apa, ayo bisa yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku penting banget ya untuk kita nemuin lingkungan yang tepat gitu. Betul, aku setuju banget. Makanya terima kasih untuk teman-temanku juga. Tapi untuk teman-teman Kak Syifa karena sudah menjadi teman dan juga membuat lingkungan yang sehat gitu ya. Aku berharap teman-teman baca juga semua bertemu dengan teman-teman yang lingkungannya juga sehat sehingga membantu mereka terus berprogres ya nggak sih? Betul. Nah, mungkin terakhir-terakhir nih sebelum kita akhirnya berpamitan, aku pengen nanya sama Kak Syifa, apa harapan Kak Syifa tentang buku Speechless Atas Kuasanya ini untuk teman-teman yang nanti bakalan baca dan juga nanti bakalan punya tentu saja. Oke, kalau harapan aku buat teman-teman pembaca ya buku Speechless Atas Kuasanya ini, aku pengen teman-teman bisa berproses bareng sama aku lewat cerita-cerita aku Kak, gitu. Amin. Dan aku juga pengen teman-teman bisa nemuin kalau misalnya ketika kita berbaik sangka akan ada jalan-jalan lain yang terbuka buat kita gitu. Jadi please banget kalau kalian ngerasa hopeless atau ngerasa putus asa, please jangan mikir kalau itu ujung jalan. Enggak, itu enggak ujung jalan guys. Jadi tenang aja, kalau misalnya kalian terus berusaha sama berdoa, pasti bakal ada jalan-jalan baik lainnya yang mungkin kalian tuh pernah doa itu sebelumnya gitu. Setuju. Kayak iklan zaman dulu ya, selalu ada jalan menuju Roma. Yes. Selalu ada Masuk. jalan menuju Roma. Iya. Terakhir. Tadi sebenarnya aku udah janji terakhir, tapi ini terakhir lagi. Apa arti pembaca untuk Kak Syifa sendiri? Arti pembaca menurut aku penting banget sih, karena aku ngerasa pembaca tuh teman-teman aku Kak. Bener-bener kayak aku ngerasa kayak teman-teman online aku itu kayak udah itu teman-teman aku. Jadi aku sebenarnya kalau ngomong sesuatu aku kayak ngomong ke teman aku. Jadi arti pembaca buat aku juga, aku pengen sama-sama bisa berproses bareng karena kayak ya itulah, karena tujuan aku adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi aku pengen
dengan adanya aku di sini aku bisa memberi kebermanfaatan untuk sekitar aku. Amin. Nah guys, habis ini kalau misalkan kalian ada kesusahan, DM aja ke Syifa ya. Karena kalian udah jadi temen ya. Gak apa-apa guys. Oke, nah teman-teman seru banget tadi pembahasan sama Kak Syifa. Tentu aja karena topiknya sangat amat keren. Kita applause dulu untuk Kak Syifa. Thank you juga buat Kak Dini udah undang aku. Thank you. Terima kasih sudah hadir di Behind the Book. Semoga nanti ada buku keduanya lagi. Amin, aduh, amin Wah, banget ya. kita habis itu nanti ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi di sini. Buat teman-teman baca juga, terima kasih sudah mendengarkan kita ya. Iya. Dengan kita dari awal sampai akhir dan semoga dapat intisarinya, dapat juga sebuah baik. action gitu Iya. ya, sebuah action dan Iya, hal benar. baik abis ini ya. Semoga selalu diapakan ya namanya? Apa namanya? Diaplikasikan. Bisa. Diaplikasikan. Semoga bisa diaplikasiin apa yang didapetin dari nonton dan denger kita ngomong ya. Benar. Nah teman-teman jangan lupa kalau misalkan kalian mau baca buku Speechless Atas Kuasanya, kalian bisa dapetin di JDA Bookstore, di Republik Fiksi, di Bumi Fiksi, dan juga toko-toko yang menjual buku original lainnya. Selalu dukung buku original dan jangan beli yang bajakan. Terima kasih teman-teman baca, sampai jumpa. Dadah. Dadah.